Pernah nggak kalian mikir kenapa Mr. Krabs segitu cintanya banget sama uang? Bukan sekedar pelit, tapi cinta. Sampai-sampai nafas terakhirnya pun mungkin bisa ditukar sama 1 sen koin. Yang lain nafas terakhirnya disambut keluarga, Krabs disambut mesin hitung uang. Tapi siapa sebenarnya Eugene Harold Krabs? Apa benar dia hanya seorang pebisnis tamak yang rela mengorbankan segalanya demi segepok uang? Atau ada masa lalu kelam dan luka yang bikin dia jadi seperti sekarang? Tenang sob, di video ini kita bakal bongkar sisi terdalam dari Tuan Krabs. Dari masa kecilnya penuh perjuangan, sampai ke pilihan-pilihan gila yang pernah dia ambil antara uang, keluarga, atau bahkan nyawanya sendiri. Aku menghitung uang lebih terasa manis daripada madu, Asal-usul Tuan Krabs. Tuan Krabs lahir pada tahun 1960-an. Ya, SpongeBob Universe juga punya timeline-nya sob. Masa kecilnya penuh dengan kemiskinan. Dalam episode Friend or Foe, kita lihat Krabs kecil tinggal di panti asuhan, hidup susah bareng sahabat masa kecilnya, Plankton. Dua-duanya dibully, dijauhin anak-anak lain, dianggap aneh. Ya, namanya juga 2 bocah nerd jualan burger. Tapi disitulah tumbuh ikatan, 2 anak cupu yang punya mimpi. Mereka ingin jadi pengusaha makanan cepat saji di Bikini Bottom. Lucu kan? Mimpi kecil 2 bocah yang nantinya bakal jadi musuh bebuyutan. Tapi hidup seperti biasa, nggak semanis mimpi. Perpecahan dan resep terlarang. Saat restoran legendaris Stinky Burger tutup karena kasus kesehatan, Plankton dan Krabs melihat peluang. Mereka buat burger sendiri, usaha kecil-kecilan bernama Plebs Burger. Tapi masalah datang, mereka berdebat soal resep. Ego mulai muncul, saling curiga hingga suatu hari resep itu robek 2. Plankton ambil setengah, Krabs ambil setengah. Plankton cuma dapat bagian tambahkan sejumput jam. Krabs dapat ilham. Dari situ lahirlah Krabby Patty yang melegenda. Dan terbukalah Krusty Krab, tempat semua warga Bikini Bottom ngantri demi rasa yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Dan sejak itu, Krabs dan Plankton resmi jadi rival abadi. Krusty Krab, monumen keserakahan atau perjuangan. Krusty Krab bukan sekedar restoran, itu simbol kemenangan. Bukti kalau si anak miskin bisa bangkit dan jadi raja bisnis. Tapi cara Krabs mempertahankannya, waduh. Dari ngegaji SpongeBob 1 sen per jam, UMR mana tuh yang bisa dikalahin sama gaji SpongeBob? Sampai jualan napas dalam botol buat dijual ke nelayan. Bahkan dia pernah menjual jiwa SpongeBob ke Flying Dutchman buat 62 sen sob. Iya, 62 sen. Krabs bahkan pernah diminta memilih antara hidupnya atau koin langka koleksinya. Dan dia milih koinnya. Buat Krabs, hidup bisa dicari lagi. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal tamak, ini soal trauma. Rumah jangkar dan keluarga yang sepi. Krabs tinggal di rumah berbentuk jangkar bareng anak cewek satu-satunya, Pearl. Paus muda yang energik, stylish, dan terlalu besar buat pintu rumah. Tapi kenapa Pearl bisa jadi anaknya? Nah, ini yang menarik sob. Banyak teori fans, tapi info paling kuat datang dari trivia resmi Nickelodeon. Istri Krabs adalah seekor paus juga, dan Pearl mewarisi gen ibunya. Tapi ibunya nggak pernah muncul di serial. Nggak ada makam, nggak ada foto, nggak ada sebutan nama. Bahkan Krabs nggak pernah mau bahas soal dia. Artinya, besar kemungkinan Pearl dibesarkan seorang diri. Dan dibalik sifat pelitnya, Krabs punya sisi protektif. Dia rela bangkrut cuma demi ulang tahun Pearl. Jadi, buat Krabs uang itu penting, tapi Pearl tetap prioritas nomor 1, walau dia nggak pernah bilang langsung. Perang dingin dengan Plankton. Permusuhan mereka bukan soal bisnis doang, ini personal. Krabs dan Plankton tuh kayak 2 sisi koin yang sama. Keduanya korban masa kecil, sama-sama ambisius dan sama-sama kesepian. Tapi beda prinsip. Krabs percaya rahasia sukses itu kerja keras dan bertahan. Plankton percaya semua itu bisa didapat dengan mencuri dan licik. Mereka pernah coba baikan, tapi selalu gagal. Karena luka lama itu nggak bisa sembuh hanya dengan 1 senyuman. Dan sampai hari ini, Plankton masih berusaha curi resep dan Krabs tetap tidur di atas brangasnya. Bukan karena aman sob, tapi karena kasurnya dijual buat beli saham Krabby Patty. Jika disuruh milih, kalau Tuan Krabs disuruh milih antara uang atau hidupnya, mungkin dia bakal milih uang. Tapi kalau pilihannya antara uang atau Pearl, disitulah kalian bakal lihat siapa sebenarnya Tuan Krabs. Dia bukan tokoh jahat, dia cuma korban masa lalu yang membangun benteng dari uang demi rasa aman. Tapi di dalam hatinya, masih ada cinta, masih ada keluarga, dan mungkin masih ada sisa-sisa sahabat yang dulu pernah percaya padanya. Gimana sob, masih mikir Tuan Krabs cuma pelit doang? Kalau kalian jadi dia, kalian bakal milih apa? Uang
sahabat, atau keluarga? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mantan YouTuber buat teori-teori kartun liar lainnya. Gue Mantan YouTuber pamit undur diri. Dah.